Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-30. Bunyinya demikian: hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cemburu adalah suatu penyakit yang berbahaya. Tetapi bukanlah penyakit yang disebabkan suatu kuman atau virus. Itu merupakan semacam penyakit yang melukai hati penderitanya. Sering juga bahwa orang yang dicemburui pun turut tertekan batin. Penyakit cemburu tidak mengenal waktu atau tempat. Itu dapat timbul di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat rekreasi, bahkan itu bisa terjadi di gereja. Cemburu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam hati para istri pun sering timbul perasaan cemburu. Cemburu jika suaminya berbicara kepada seorang wanita. Cemburu jika suami senyum kepada sekretarisnya, ataupun cemburu ketika suaminya tersenyum kepada wanita lain. Nah, setiap istri berhak mengamati serta menjaga suaminya. Baik suami maupun istri masih manusia yang tidak mustahil untuk tergoda. Istri patut waspada kalau suami kurang mengerti siasat orang ketiga yang bermaksud jahat. Pada waktu suami tidak melakukan atau tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anak, pada saat itu jugalah perhatian khusus harus diadakan. Kenapa sang suami tidak lagi menyerahkan gajinya sebagaimana biasanya? Mengapa belakangan ini ia sering pulang ke rumah jauh malam? Atau kenapa sekarang ini ia sering tidak mau makan di rumah? Ia sering makan di restoran? Atau kenapa sekarang ini ia lebih suka berbicara melalui telepon? Atau kenapa sekarang ini ia sering menghabiskan waktu di depan telepon genggamnya? Atau sekarang ini ia lebih suka untuk melakukan video call dengan orang yang kita tidak tahu. Nah, istri dengan kewaspadaan semacam ini adalah wajar. Walaupun ada orang menamainya itu cemburu, tetapi ini bukan cemburu yang berbahaya. Istri harus menyelidiki dengan kepala dingin tentunya dan penuh kasih. Apakah tingkah laku suami itu sedemikian rupa oleh sebab mungkin pelayanan istri yang membosankan, atau memang ada orang ketiga yang beritikat buruk? Nah, cemburu yang berbahaya seperti banyak istri karena cemburu yang menyebabkan suami menderita. Ia mengatur suaminya seperti sebuah mesin. Jam berapa harus tiba di rumah? Siapa-siapa saja yang boleh bergaul dengannya? Ke tempat-tempat mana tidak boleh pergi? Dan pekerjaan apa yang suami harus lakukan di rumah? Semua sudah ditentukan oleh istri yang diktator itu. Itulah cemburu yang berbahaya. Hanya karena gara-gara cemburu yang tidak beralasan dari istri, maka suami jadi terbelenggu tanpa kemerdekaan sama sekali. Secara berangsur-angsur, kepribadian suami semakin hilang. Keadaan ini akan lebih buruk. Suami yang kehilangan kemerdekaan, kehilangan kepribadian, dan hidup terbelenggu semakin mendongkol dan tidak mustahil bahwa sekali kelak akan terjadi ledakan. Usaha perbaikan setelah ledakan tersebut akan mengalami kesukaran besar. Cemburu semacam ini sangat merugikan. Selain tidak menghasilkan apa-apa,
sang istri langsung atau tidak langsung sedang memperkosa hak-hak asasi suami. Nah, baik suami maupun istri harus membatasi diri dari perbuatan atau pergaulan yang mencurigakan tentunya. Menjauhkan diri dari pergaulan yang mencurigakan bukan saja supaya jangan dicurigai istri atau suami, melainkan untuk menghindarkan diri dari perangkap iblis. Seorang pria yang bergaul terlalu mesra dengan seorang wanita yang bukan istrinya pasti akan dicurigai orang lain, termasuk akan dicurigai oleh istrinya. Walaupun ia tidak bermaksud jahat, tetapi ia tidak dapat mempersalahkan jika istrinya cemburu oleh karena apa yang ia lakukan. Selain dari itu, ia harus waspada, jangan-jangan pergaulan itu akan menjerumuskannya. Bagaimanapun, baik suami maupun istri harus membatasi pergaulannya. Pergaulan terlalu bebas akan mendatangkan malapetaka. Seorang suami yang mengizinkan istrinya dibawa pria lain berjalan-jalan adalah kurang bijaksana. Sebaliknya, para istri pun tidak baik membiarkan wanita lain bergaul terlalu bebas dengan suaminya, sekalipun wanita itu sebagai sahabat kentalnya dan yang dapat dipercayai. Tetapi Tuhan sudah menciptakan manusia dengan naluri seks, dan oleh karena dosa, sering manusia itu tidak dapat menguasai dorongan naluri seks tersebut. Itulah sebabnya, baik istri maupun suami hendaklah berusaha untuk melakukan hal-hal yang diinginkan pasangannya. Sedapat mungkin berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memicu kecemburuan pasangannya. Menjaga komitmen bersama dengan tidak mencemari perkawinanmu dengan hal-hal yang tidak diinginkan pasanganmu, terutama hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hiduplah dengan tenang, karena hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tuhan memberkati saudara adalah doa saya. Shalom.